ada nggak ada ini ya, hanya pernyataan indahnya, hanya pernyataan nikmatnya, hakim menikmatinya di situ ya. Betapa sebenarnya ketika sebelum kita dilahirkan gitu ya, terus kemudian kita dilahirkan, kita itu menerima janji, menggenggam janji katanya gitu. Iya benar. Ketika yang seperti itu kenapa si jabang bayi itu, dia itu saling saksi menyaksikan, itu saling hadap berhadapan itu ketika itu. Kemudian ketika kita diturunkan ke alam dunia gitu ya, masih kecil itu kita ini masih, makanya kan kadang-kadang anak-anak itu kalau bayi itu ya, bayi ya, sebangsa bayi maksudnya, dia tuh bayi gitu ya. Ada hal-hal gaib tuh dia itu peka, nangis gitu atau apa, nah itu peka dia. Tetapi kemudian seiring perkembangan gitu ya, kemudian kita jadi anak-anak ya, kemudian dewasa, kemudian apa, ketika beradaptasi berada di dunia itu, kalau misalnya dia itu semakin bermantapnya kepada nikmatnya dunia gitu ya, nyari dunia, nyari apa gitu ya, maka perjanjian yang dulu itu terlupakan, lupa sudah kepada janjinya, karena dia itu sudah ini yang dia lihat itu ketika berada di dunia itu, yang dia lihat itu alam dunia, sudah keindahan dunia gitu, teroan di bungko, teroan di bini, teroan di pangkat, kan begitu, ke itu sudah. Makanya kan benar tadi ya, saya itu adalah wujudnya Allah, kan begitu kan, itu benar tadi. Kenapa kok benar? Karena dia itulah ya, memang wujudnya Allah sesuai dengan si pribadi itu masing-masing, begitu, sesuai dengan kemampuan kadar kualitasnya si nafasah, nafsu pribadi masing-masing. Itu nafasah itu pribadi maksudnya, jiwa kejiwaannya seseorang itu masing-masing gitu. Mantap kan kita ya, pengertian kita makin mantap kan ya. Nah, itu sekemampuannya kita. Jadi kalau kemampuanmu itu, misalnya kemampuanmu itu apalah, masih sangat ini ya, kamu itu misalnya sangat menikmati bagaimana caranya kita supaya bisa banyak uangnya gitu, punya pangkat kan begitu. Nah dia itu berada nikmat di situ kan, maka kenikmatannya kepada nikmatnya akan perjanjian yang tadi itu benar-benar menggenggam kepada janji itu. Makanya kan dulu Allah, kini Allah. Jadi saat kini ini dia itu apabila banyak melupakan kepada perjanjian yang dahulu itu, ya tertinggalkan itu Allah kan begitu kan ya. Terjauhkan itu Allahnya, yang perjanjiannya dari yang kemarin yang dulu itu terjauhkan kan begitu, bahkan tersingkirkan kan begitu. Makanya kan aku jauh, yang tadi malam itu ya, engkau jauh begitu. Jadi saya nyawa kan terkenal lagi terus kayak benar itu berarti ya, yang nomor 3 itu ya. Nanti sampai kita ke nomor 4. Benar itu, sangat jelas itu. Berarti kan teman ini sepengertian dengan kita. Makanya kan kamu memang lebih baik diam, jangan kau sampai sampaikan ini kepada orang lain lagi. Itu ya wujudnya itu perdebatan yang tak sepengertian dengan kita gitu loh, paham ya, bagus itu. Yang tak sekeilmuan dengan kita, yang tak sesaudara dengan kita kan, kan begitu. Orang yang masih baru paham ya tadi yang maksudnya ya, yang itu. Mari kita pegang teguh itu ya, pegang teguh itu, mari kita nikmati itu ya. Jadi
Detik ketika kita menikmati sesuatu, ya, misalnya nih, detik nih, saya minum, atau kita detik ketika itu kita dalam ini ya, dalam berpikir atau bertarikat kepada Allah, ya. Sama detik ketika ini bisa berbicara kepada orang apa enggak? Nggak bisa, orang saya minum kan, nggak bisa. Jadi saya itu sangat menikmati minuman, kan begitu kan? Minuman ini hamba nikmati senikmat-nikmatnya. Sempat berbicara kepada orang apa enggak? Tidak sempat. Ya sudah, logikanya begitu. Logikanya begitu. Berarti orang yang masih menyampaikan kepada orang, dia itu berarti tidak menikmati, iya kan? Tidak menikmati dia. Tidak menikmati. Apalagi orang-orang yang ini gitu. Padahal dia itu cuma mendengar kabar. Tadi ada peristiwa tabrakan kan begitu. Terus kemudian hakim ngomong, ya, hakim itu dengar dari Edo gitu ya. Kim, katanya tadi tabrakan Kim. Ini gitu. Edo juga tidak melihat secara langsung misalnya, ataupun Edo melihat secara langsung. Tapi yang penting bahasanya sekarang hakim. Nah, hakim kemudian ngomong lagi sama Rosi gitu. Cih, tadi orang tabrakan, waduh patah tadi sampai tulangnya ini, pakai baju merah yang ini. Wah, mau jelas-jelas. Ya itu maksudnya. Coba ya, yang melihat pertama kali adalah Edo misalnya ya. Yang melihat peristiwa tabrakan itu adalah Edo misalnya ya. Edo itu saking berperasaannya ya, saking terlalunya berperasaannya itu gitu. Coba burung menanggali Doro itu ketika itu, nah, dia itu tidak sempat ketika itu untuk berbicara kepada hakim. Atau kemudian setelah itu pun, kadang-kadang itu mau menyampaikan kepada hakim, tidak mau menyampaikan kepada hakim, si Edo itu tidak mau. Karena apa? Karena dia itu selalu anak nakal, pilih ruas ngambrah ya kan, begitu. Ya begitu. Dia itu diamnya dia itu tidak diam. Nah itu maksudnya ya, sama dengan itu. Diamnya dia itu tidak diam. Berkinerja pikirannya, berkinerja hatinya tentang peristiwa tabrakan yang tadi. Sehingga tak ada waktu, tak ada sempat untuk berbicara kepada hakim. Nah, itu. Penggambarannya itu begitu itu. Masuk ya kan? Sip. Mantap. Makanya sering saya tegaskan sama santri-santri saya. Buat jangan hamba ini, buat jangan saya ini, pengertian saya ini, ilmu saya ini, kalau kau sampaikan lagi kepada orang kafir. Kafir itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya itu ingkar. Ingkar. Kenapa ingkar? Kau belum menikmati kepada kenikmatan ilmu itu. Kau coba mengumbar-umbar kepada orang. Nah itu di situ yang salah. Kamu tidak menikmati. Seperti apa rasanya seperti ini? Kalau kamu sedang detik menikmati, lu tak sempat berbicara kepada orang. Justru orang yang sering menyampaikan Sprite itu rasanya enak ini, padahal dia itu dengar kabar atau dengar berita di televisi ada tabrakan ini, padahal dia itu tidak merasakan langsung. Jadi dia itu hanya matanya melihat di berita, ya kan? Mata kepalanya maksudnya. Mata kepalanya dia itu melihat di berita bahwa ada tabrakan. Telinga kepalanya dia itu mendengar lewat berita di televisi. Hatinya tidak ikut merasakan bagaimana akan proses tabrakan itu. Kan begitu. Kan berita itu. Berbeda dengan orang yang detik itu adalah berada pada situasi dan kondisi itu. Berada di situ tuh, pada ketika tabrakan itu, bagaimana rasa perasaan hati kita ketika kita itu menyaksikan itu. Iya kan? Nah itu bedanya. Jadi sudah berita, diberitakan lagi. Berita diberitakan lagi. Makanya jalan dong lebih lancung boleh apa kata begitu.
Nah iya itu. Nanti perak nih ngudi nih caca perak. Kening lesan ada. Tapi memberi nih ate. Ya, mantap kita ya. Berarti Allah itu memilihmu geng, untuk dekat-dekatkan kepada orang-orang yang menuju kepada Allah. Karena sesuai denganmu, kan begitu. Sesuai denganmu itu ya kamu sudah mengerti, mu itu kamu itu ya karena kamu begitu, ya kamu akan dipertemukan dengan itu. Kan itu ya. Nah, kasih itu lagi yang keempat, santai. Untuk kita. Untuk kita. Ya baca sudah nomor 4 ya. Hakim biar juga ya. Kalau menurut saya ya, kalau udah tahu sama Allahnya ya gak ada apa-apa lagi. Baca lagi. Sebenarnya keberadaan zat yang nyata itu hanya berada pada mantapnya tekad kita. Tandanya tidak ada apa-apa, tetapi harus menjadi segala niat kita yang sungguh-sungguh. Kalau menurut saya gimana nih? Kalau udah tahu sama Allahnya ya gak ada apa-apa. Kalau sudah tahu kepada Allah nih. Sejatinya hidup tidak ada apa-apa, yang ada apa-apa manusianya sendiri. Bagus kalau seumurmu sekarang ini kamu sudah berpikir seperti itu, kalian itu sudah hebat. Ya kalau sudah mengerti kepada Allah, tahu kepada Allah, ya apalagi sudah. Menikmati hidup. Apalagi sudah. Tinggal nunggu panggilan. Nah, iya. Ya disitulah kalau orang yang lagi menikmati itu akan ketuhanannya, akan keallahannya gitu, akan nikmatnya Allah gitu. Akan berada nikmatnya Allah. Ya itulah nikmatnya itu. Di situ. Kenikmatannya gitu. Ya tak ada lain sudah. Ya, begitu ya kan tuh. Menurutmu kan begitu? Ya sama begitu. Apalagi sudah kalau itu. Beres cuk. Iya. Rantah sudah itu. Rantah sudah itu. Bagus. Lanjut game yang 5 game ya. Tidak usah banyak bertingkah, saya ini adalah Tuhan. Ya betul, betul saya ini adalah Tuhan yang sebenarnya. Bergelar Prabu Satmata. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain saya. Tadi kan sudah itu. Tadi sudah sangat jelas sudah itu. Iya. Iya. Sangat jelas. Ya sudah lanjut 6. Saya ini mengajarkan ilmu untuk betul-betul dapat merasakan adanya kemanunggalan. Sedangkan bangkai itu selamanya tidak ada. Adapun yang dibicarakan sekarang adalah ilmu yang sejati yang dapat membuka tabir kehidupan. Dan lagi semuanya sama. Tidak ada tanda secara samar-samar bahwa benar-benar tidak ada perbedaan yang bagaimanapun. Saya akan tetap mempertahankan tegaknya ilmu tersebut. Ya. Jadi juga itu kan ini apa, semakin mengokohkan pernyataan-pernyataan yang awal itu benar. Jadi tidak ada afiliasi lain itu selain kepada Allah.
intinya kan begitu itu ya. Jadi dia itu akan karena indahnya, karena nikmatnya berada dalam kemesraan dengan bermakrifat kepada Allah atau mengerti kepada Allah, wujudnya Allah itu adalah saya, kan gitu kan ya tadi ya bahasannya. Jadi kalau kita berada dalam kenikmatan itu, maka ada keteguhan hati kan di situ. Jadi dia itu akan tetap berteguh untuk benar-benar berilmu tentang itu kan begitu. Jadi ya bagi orang lain yang kurang menikmati tentang hal itu ya dia berada di sana kan begitu ya. Kita ya berada di sini yang berada dalam nikmat kenikmatan kepada Allah kan begitu. Sehingga kita teguh untuk terus-menerus seperti itu. Ya. Berallah maksudnya. Gitu kan maksudnya ya. Berallah itu. Jadi dia itu akan menegakkan terus-menerus ilmu itu. Akan tadi kalau yang disinggung dengan yang ketiga, yang kedua itu kebersatuan atau kebersamaan ya pada ini. Jika ada manusia yang percaya kepada kesatuan maksudnya. Jadi kesatuan selain Allah gitu ya. Dia itu tidak akan mendapatkan apa-apa tadi pernyataannya kan. Jadi kan kita kan sekarang sudah ini afiliasi kita itu atau perjalanan kita itu ya kan kepada Allah. Begitu. Persatuannya kita itu kan bersatunya kan kepada Allah. Nah, karena sering bersatunya seperti itu, karena sering menikmatinya nikmat kenikmatannya kebersamaan dengan Allah itu, timbullah kemudian rasa nikmat, timbul keteguhan hati, dia itu akan memantapkan itu. Itu maksudnya. Keteguhannya itu yang tadi. Edo coba, Edo langsung menyimpulkan kalau Edo, lanjut Do, nomor berapa Do? Nomor 6 ya. Nomor berapa tadi kan? Nomor 7 sekarang. Oh sekarang nomor 7. Gimana itu menurutmu? Apa ini kopi? Bukan. Susu ya? Iya. Mana yang dikasih ke saya? Ini ya? Iya, Pak. Coba rasain dulu ya. Mulai nikmat ya. Nah inilah nikmatnya perut lewat perut. Tapi kalau kita andalkan si perut untuk minum ini, ya, si perut itu nanti akan keluar lagi ke WC atau ke kencing, keluar lagi, dia itu tidak abadi. Gitu. Nah, jadi di sela-sela itu ada yang abadi. Gitu. Nah, itu. Coklat kan? Iya. Coklat susu. Coklat susu ya. Iya. Ini musik ya, Pak. Sebenarnya itu bisa menyebut waktu Ya. musik. Kebijakan itu memang dan melakukan itu.
Nyampe ya? Pikiranmu nyampe? Nyampe ya? Coba saya bantu lagi ya. Bahwa sesungguhnya lafaz Allah yaitu kesaksian akan Allah yang tanpa rupa dan tiada tampak akan membingungkan orang karena diragukan kebenarannya. Jadi bagi orang yang ragu itu kan kebenarannya begitu. Dan dia tidak mengetahui akan diri pribadinya yang sejati. Ya, jadi orang yang tidak tahu kepada dirinya yang sejati, ya wajar dia tidak akan tahu kepada Allahnya kan begitu ya. Benar itu. Kemudian sesungguhnya nama Allah itu untuk menyebut wakilnya diucapkan untuk ya bisa ke situ juga. Itu diucapkan untuk menyatakan yang dipuja dan menyatakan suatu janji. Nama itu ditubuhkan menjadi kalimat yang mengucapkan Muhammad Rasulullah. Jadi penyebutan Allah gitu ya. Tadi semalam sih sudah disinggung juga sih sebenarnya. Jadi kita sekarang menyebutkan Allah begitu ya. Allah kan begitu. Itu adalah wakil apa ya? Tergantung siapa diri kita sebenarnya gitu ya. Kalau kita itu nikmatnya penyebutan Allah itu hanya berada pada gitu ya. Berada pada bibir gitu ya. Berada pada bibir. Jadi yang menikmati Allah itu akan bibirnya kan begitu. Nah, itulah yang dimaksudkan wakil gitu ya. Mewakili. Dia itu hanya ini. Kan hanya sebutan. Kan begini nih maksudnya ya. Ya, contoh. Misalnya hakim menyebutkan Abah atau saya menyebutkan hakim gitu ya. Hakim. Ketika lisan saya mengucapkan hakim gitu ya. Bukan berarti ketika itu saya itu berhadapan dengan hakim kan begitu. Iya kan? Bukan berarti begitu. Begitu. Terkecuali memang ketika itu saya berhadapan dengan hakim misalnya kayak begini yang semalam saya contohkan. Mubin. Rokok. Ya. Jadi ketika menyebutkan rokok itu rokoknya ada. Jadi kalau si lisan saja yang kita bahas sekarang ya tentang lisan saja dulu ya kita penggal-penggal gitu, kita kotak-kotak. Gitu. Akan penyebutan lisan itu tadi menyebutkan Allah gitu. Allah, si lisan menyebutkan Allah. Bagi si lisan itu ya, dia itu tidak bisa menikmati akan kenyataannya Allah ibaratnya begitu. Akan kenyataannya berhadapan dengan hakim ibaratnya kan begitu. Kan hanya menyebutkan ya kan. Nah itulah keterwakilannya gitu bagi si lisan. Lain halnya hampir sama dengan yang tadi. Saking nikmatnya kita minum minuman itu ya, tanpa terucap kan nggak sempat berbicara kepada orang tadi kan ya. Iya kan, tak sempat berbicara kan. Lisan itu kan tak sempat berbicara kan. Nah itu kan. Nah jadi siapa yang menikmati ketika itu ya, tergantung pada kemampuan kita. Kalau kita berada dalam kemampuan mindset logika yang bertarikat kepada Allah, jadi pikiran kita yang berzikir atau berpikir tentang Allah kan di situ wakilnya itu kan ada di situ kan. Siapa yang menyebutkan ketika itu mindset kita, tarikat kita kan, paham ya dok? Nah itu kan bukan lisan ini tadi, sudah bukan lisan bahasanya ya, kita sudah ini sudah pikiran kita kan ya. Sudah pikiran kita tadi lisan gitu kan, lisan tadi. Jadi kalau mindset kita ya berarti Allah berada di ketika itulah, maksudnya ketika itu kita berada di mindset, berada di logika kita, berada di pikiran kita kan begitu. Allah berada di pikiran kita ketika itu. Nah sekarang kita masuk ke dalam lagi Allah. Nah detik itu berarti berada di kita. Nah sekarang kita bahas ya, untuk saya bantu gitu. Sekarang kita bahas tadi lisan ya. Lisan itu yang
berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan raga, ibaratnya begitu kan lisan itu. Karena apa disebut raga? Karena lisan itu, lisan, bibir ya. Nggak usah kita mati, jangan sampai kita mati gitu. Sekalipun kita hidup, kadang-kadang lisan itu apa kena sariawan atau apa kan begitu, sehingga dia itu tidak bisa mengucapkan kan. Iya kan, bisa kan tak bisa mengucapkan. Atau kita perjelas lagi, kan ada orang bisu, ayo, iya kan. Nah, jadi ketika itu si lisan atau si raga itu tak mampu kan untuk ada Allah kan begitu, atau untuk menyebut Allah kan begitu kan, tidak ada ya ketika itu. Nah sekarang mindset tadi yang syariat kan, tadi syariat, raga itu tadi syariat. Sekarang mindset itu kan pemikiran, tarikat, berpikir-pikir tentang Allah. Makanya kan ada yang nabi itu siapa? Nabi Musa yang berpikir, wah Allah itu bulan, masa bulan itu tenggelam, masa Allah itu tenggelam. Kan ada di dalam Al-Quran begitu itu ya, Musa itu dalam rangka mencari Tuhannya, dalam rangka mencari Allahnya itu begitu, berpikir-pikir dia, jadi bertarikat dia, berpikir-pikir, bertarikat dia ya. Berzikir-zikir pikirannya itu. Kemudian dia itu mengira matahari Tuhannya. Loh, masa matahari tenggelam, masa Allah tenggelam begitu, berubah lagi. Nah itu. Jadi tarikatnya itu jalannya dalam rangka menuju kepada Allah, mindsetnya itu, logikanya dalam rangka menuju kepada Allah itu, dia itu jalan. Nah tapi ingat, tadi sudah jelas, lisan itu ujung-ujungnya pasti mati, begitu ya, ujung-ujungnya ya. Sekalipun sebelum menuju kepada ujung ada peristiwa bisu, ada peristiwa sakit. Akankah kita bergantung kepada lisan itu? Akankah kita bergantung kepada yang tidak abadi itu? Paham ya? Sudah ya? Paham ya game ya? Paham ya? Akankah kita bergantung kepada itu? Nah, mari kita bahas kepada mindset lagi ya, penyebutan itu tadi. Nah, berpikir-pikir seperti itu, ingat ya, pikiran ini ya, angan-angan ini yang berada di otak kepala kita ya, berada di otak kepala kita, mindsetnya ini berada di sini, berada di otak kita ini, dibantu dengan otak belakang itu. Kalau kita biologi itu dari belakang itu. Makanya kan kalau orang buka budi itu pas parah itu, karena di sini itu tempatnya ininya, tempat daya kekuatan rekamnya itu di belakang. Nah, kalau kita bergantung ya, berpenuh-penuh ya, sangat menggantungkan diri kepada pemikiran yang seperti itu, sekalipun itu tidak salah kita bertarikat kepada Allah itu kan, pokoknya selama itu menuju kepada Allah itu benar. Tapi ingat ya, tapi ingat, otak kita itu akan mengalami mati ya, ujung-ujungnya. Sekalipun kita belum mencapai kepada ujung ya, belum mencapai kepada ujung, kadang-kadang bodoh orang tua sih ngalole, paham ya, kata ya, ngalole lopai itu, nangis dalam orang ngakang itu bodoh ngalole seperti itu masih belum mati. Nah baik, kemudian sebelum itu pun juga, sebelum kita berada pada tua ya, sebelum kita berada pada tua yang seperti itu kadang-kadang itu pikiran itu bindeng, tak bisa mikir, antus dulu, caca, tak bisa mikir ya, tunggu dulu, tak bisa mikir, bindeng. Nah itu, ya, kita ini masih belum tua. Kadang-kadang itu pernah mengalami seperti itu kan ya, mengalami seperti itu. Nah, akankah kita itu berpegang teguh kepada itu? Yang sementara ujung-ujungnya itu mati nanti itu. Si mindset, si logika itu seperti itu nanti. Ya, nah itu. Akankah kita memasrahkan keterwakilan penyebutan Allah menurut sini? Akankah kita wakilkan ya, kepada lisan? Duta kan itu. Duta itu kan wakil maksudnya kan. Lah maksudnya yotosa. Wakil yang seperti itu kan, wakilnya kan begitu tadi maksudnya, wakilnya.
jadi duta dia. Akankah kita mentitahkan pendutaan kita atau perwakilan kita dalam rangka menyebut Allah, dalam rangka menyatakan Allah? Baiklah, saya putuskan lisan saya sebagai utusan saya untuk menyebutkan nama Allah. Akankah kita begitu? Tidak ya? Bagus, logis kamu itu. Logis itu. Nah, kemudian akankah kita memutus memberikan titah diri pribadi kita ini ya, jiwa kita akan memberikan sebuah utusan kepada sang pikiran kita untuk menyatakan akan keadaannya Allah? Akankah begitu kita? Kalau menurut saya mampu. Gak mampu. Gak mampu. Logika itu gak mampu. Jangankan sampai mati. Belum, ini ceritanya masih belum mati tadi kan. Belum mati. Tua itu sudah pikun. Iya kan? Tua sudah pikun. Jangankan pikun, sebelum pikun masih ada lagi. Waduh, yang namanya beban ini bosan. Tunggu, tak bisa mikir, Kim. Tunggu. Itu sudah tidak bisa itu. Ya, hah? Itu masih belum ini. Belum kepada tua ya. Kalau tua itu kan pikun tadi. Iya. Ya, tuh, mengerti ya, semakin mengerti ya. Ya, itu. Nah, akankah kita itu memberikan titah kepada tarikat, kepada mindset, kepada logika untuk menyatakan bahwa keberadaannya Allah, saya utus sang pikiran. Nah, sementara sang pikiran begitu tadi itu. Belum mati, belum pikun, ada lagi petengan, deng. Itu. Tapi ingat, kita masuk kepada yang penting. Kalau hati kita abadi, abadi. Kalau hati kita, jadi misalnya kita sudah tua, misalnya orang yang berilmu itu ya, kita sudah tua, berikan titah kepada anaknya misalnya, Dong, bona entar kabungkona abah, kan hakim misalnya, ya nanti sudah tua dia itu punya anak misalnya, ya sudah punya anak, punya kompoi misalnya, dia itu senang kepada cucunya agar dapat ilmu juga. Kamu pergi ke rumahnya, sampaikan kalimat ini kepada kamu. Nah, ini itu kan rahasia kan itu kan. Tapi dia itu ingat di dalam hatinya kan. Nah, itu dia hakim itu sudah ininya badannya sudah nggak bisa bergerak atau apa karena sudah tua kan begitu. Mana mungkin dia itu bisa jalan kaki ke sini kan begitu ya. Ibaratnya kan begitu contohnya, percontohannya kan begitu. Tapi hatinya yang on, yang nyala. Kamu sana pergi ke apa? Sampaikan kata-kata ini. Beliau itu sudah pasti mengerti. Dan ingat, itu jalannya ya. Dari sini, dari rumahmu misalnya guys. Kamu ke sini, belok kanan, belok kiri, lihat kanan, lihat kiri. Ketika kamu menemukan ini, nah di situ rumahnya apa itu. Tembus hatimu itu, pengingatmu itu di dalam hatimu itu ingat. Ya. Nah, itu kalau berarti yang hak, yang benar adalah kita mewakilkan, menugaskan ya, diri pribadi kita itu memberikan tugas, memberikan titah kepada sang bagus. Jadi kau jangan bergantung-gantung, jangan memberikan full sepenuh-penuhnya kepada lisanmu. Lisanmu itu bisa sakit, ujung-ujungnya mati. Gitu. Mantap ya, Kim? Iya. Bersyukurkah kau malam ini ketemu dengan Abah? Bersyukur. Alhamdulillah.
Bersyukurkah kau ini sangat ini berteman dengan temanmu ini, siapa namanya ini? Itu Itu. Dia itu diamnya itu diam-diam. Santai guys. Kalau mau dilanjut kasihkan sama ini itu. Nah, jadi kita itu berbangganya, bernikmatnya, ya. Jangan karena banyak harta, banyak ini yang berkaitan dengan hal ini dunia ini. Bangga, jangan berbangganya jangan ke situ. Berbangganya itu berbangga kepada yang abadi. Kalau harta itu kan tidak abadi itu kan. Nah, itu marilah kita berbangga kepada yang abadi. Kalau serpihan-serpihan ilmu yang seperti ini dalam rangka menuju kepada Allah, itu abadi kan begitu. Ini serpihan-serpihannya ya. Serpihan-serpihannya dalam rangka menuju kepada Allah. Sudah nikmatnya begitu. Jadi kenikmatan nikmat yang kau nikmati dengan kenikmatan orang lain yang menikmati kan beda. Ya, akhirnya kamu menyimpulkan sekalipun kembar. apa dia maksud? Pengertianmu itu sudah nyampe, sudah bagus itu. Sekalipun kembar, Bang. Boleh saja kembar. Bulunya agak sama nih. Ah, iya. Itu. Makanya kan semalam sampai saya ingatkan game di sini game. Itu. Game. Yang Mas Tuyo ya itu game ya. Dengan saya itu sempat cerita itu ya Mas Tuyo semalam. Ada santri saya Mas Tuyo namanya begini 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 itu ya. Bocah sih, bisa kita info ini Mas. Buat aku bareng gila. Kan itu nggak ada pun saya itu. Pernah cerita belum ya? Enggak. Enggak ada cerita. Enggak cerita itu ya. Apa cerita yang pas kecil di sini yang sama yang yang ada Om Faisal sama Ayah itu yang mana gitu. Oh ya cerita itu ya. Iya. Ya itu. Ceritanya tentang perihal si Nyonggema itu ya itu. Ya Iya. itu. Itu. Nangis tapi sambil nangis saya itu. Kenapa? Kamu diberhentikan orang kan? Kamu kan dilarang kan? Jangan berguru sama orang tua. Iya memang saya itu memang gila. Ya, itu. Orang mesti gila. Nah, Suparto Hakim tahu ya sudah pernah ketemu ya. Iya. Jadi Surabaya tadi. Surabaya mana? Mana itu? Manuan itu, Manuan. Malukan. Iya. Jadi diamnya kita itu bermanfaat. Berbicaranya kita itu kan bermanfaat. Sekarang itu begitu.
belum ada doh. RB siapa doh? Ya, RB Abdul Hamid. Abdul itu kan hamba, Hamid itu terpuji, berarti hamba yang terpuji. RB itu kan ada yang bagus. Abdul Hamid RB ada yang bagus. Dari bapakmu itu ya? Iya. Iya sih, saya itu dari Rama juga. Silakan dulu. Patihan apa game? Iya, tidak apa-apa. Anu, totok itu ini tuh, cit gitu. Jadi dia itu tidak banyak keluar anginnya. Si bawahnya itu bawah jendela. Nah ya itu ke atas, salah ke atas. Set. Nah, itu juga. Ya, itu agak ketutup. Jam berapa sudah? Jam 11 lewat. Jam 12. Gimana selanjutnya itu kan? Mau dibahas apa gimana? Iya, dibahas tidak apa-apa. Maksudnya sambil santai kan? Iya. Sambil santai. Ini bukan. Sedikit situ juga. Nah itu apa? Kalau dalam syariat Islam ya, kalau dalam syariat Islam itu yang syariatnya sudah berhakikat, hakim bisa naik ya, Bisa. kan Pak ya, saya naik ke sini atau oleh ke sana itu karena paspaan Iya. pensil. Pamit ya. Ya. Saya udah itu kok udah terus bikin. Nah, sebelah kananmu itu ya,
dalam syariat Islam itu ya, dalam syariat Islam itu yang mana syariatnya sudah berhakikat, ada pengertian setiap huruf, setiap ayat, dan setiap surat itu ada malaikatnya gitu, atau ada khodamnya kayak gitu ya. Jangankan ayat itu, kadang-kadang wah ini kerisnya empu gandring, ada ininya kan, begitu kan, kita mengerti ya. Nah, yang disebutkan Said Kandias itu, dia itu adalah khodamnya atau malaikatnya ayat kursi. Tadi kan ini yang santri saya yang suka itu, yang baca itu ya. Nah itu namanya Said Kandias. Kalau malaikatnya atau khodamnya Al-Fatihah itu, makanya kan semalam kan senanganmu itu apa Kim ya, kalau senanganmu itu Al-Fatihah ya, langsung kita masukkan sekarang ya. Al-Fatihah itu khodamnya namanya Sayyid Abdul Wahid, Sayyid Abdurrahman. Kalau Al-Ikhlas itu Sayyid Abdul Wahid namanya khodamnya itu atau malaikatnya. Tadi kan khususan Sayyid Abdurrahman itu malaikatnya Al-Fatihah atau khodamnya Al-Fatihah atau barang gaibnya Al-Fatihah. Kalau Said Kandias yaitu ayat kursi, penjaganya ayat kursi atau malaikatnya ayat kursi atau khodamnya ayat kursi. Kalau Sayyid Abdul Wahid itu khodamnya Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, atau khodamnya Al-Ikhlas atau malaikatnya Al-Ikhlas. Siapakah malaikat itu? Malaikat itu adalah makhluknya Allah. Nah, gitu kan? Malaikat itu adalah makhluknya Allah. Kita juga makhluknya Allah, tapi berbeda. Berbeda dengan malaikat. Malaikat itu kan unsur gaib. Dia itu berbentuknya itu berbentuk gaib. Beda kalau dengan kita manusia. Di dalam diri kita itu ada unsur gaib dan ada unsur dahir. Maksudnya dahir itu yang kelihatan dengan mata kepala. Unsur gaib adalah yang hanya bisa dideteksi dengan mata batin, yang hanya bisa dilihat dengan mata batin. Nah itu ya, jelas ya. Nah itu. Jadi malaikat itu adalah makhluknya Allah. Dia itu berbentuk gaib. Sifat dan kelakuannya itu monoton. Monoton itu tidak berubah-ubah, tetap menetap. Itu malaikat ya. Biar mengenal lah, kan tadi bahasanya biar ini ya, biar mengenal lah maksudnya kepada apa yang kamu ini. Nah itu ketika misalnya contoh misalnya malaikat siapa, pencabut nyawa ya kan sudah kita pelajari di sekolah ya. Siapa itu Israel ya. Jadi dia itu tak henti-hentinya dia itu berzikir terus, menyambung terus kepada Allah, dan tugasnya itu hanya mencabut nyawa. Penggambarannya begitu. Alat-alat kelengkapannya Allah, aksesorisnya Allah, anak buahnya Allah, menteri-menterinya Allah gitu. Jadi presiden itu punya menteri. Ya, gitu. Gampang kan kita mencernanya kan? Nah, itulah yang dimaksudkan malaikat. Jadi sang malaikat itu
monoton, dia tetap menetap. Beda kan kalau dengan kita itu, sedetik kita berubah pikiran, detik lagi berubah pikiran. Jangankan kepada hari, ya, jangankan kepada bulan atau tahun, detik itu kita asyik berubah sudah. Itulah manusia. Jadi akhirnya manusia itu, makanya Allah itu berikrar kemudian dan berkehendak untuk menciptakan manusia, ya. Karena selama ini itu makhluknya Allah itu, dia itu berbentuk gaib seperti jin, setan, dan malaikat. Nah, itu awalnya kan begitu. Katanya kalau di dalam Al-Quran, ya Allah, katanya bahasa malaikat itu dalam Al-Quran, kenapa kau ingin menciptakan manusia? Ya Allah, kan sudah ada hamba yang sudah tidak berhenti-berhentinya bertasbih kepadamu, ya Allah, mensucikanmu. Katanya malaikat. Kan malaikat hanya begitu kan? Lain dengan kita manusia itu, detik berhenti, detik berbeda, detik berbeda. Kalau malaikat itu terus menerus begitu. Nah, setan juga. Tak ada setan itu misalnya detik ini berubah lagi, detik ini berubah. Enggak, dia itu tidak berubah. Satu detik pun dia itu tidak berubah. Hanya terus menerus menjadi penggoda. Dan begitu, jadi penguji. Ya. Enaknya begitu itu. Monoton dia terus menerus itu. Makanya kita itu sebagai manusia itu disebut sebagai makhluk yang sempurna. Loh, kok bisa sempurna? Ya karena dia itu ada gaibnya seperti setan, ada gaibnya seperti malaikat, ada dahirnya, kenyataannya yang bisa dilihat dengan mata kepala, bentuknya seperti ini. Kalau malaikat nggak bisa dideteksi dengan mata kepala, itu nggak bisa. Tapi manusia itu bisa mengarah atau mendekat atau jadi malaikat. Itulah kesempurnaannya kita. Sempurnanya kita. Jadi ibaratnya kalau semakin kita ke dalam gitu ya, semakin kita bergaib atau semakin bermalaikat, ibaratnya begitu. Semakin kita keluar maksudnya mengandalkan dahir ini. Nah, kalau ini ya, ada kalau setan itu terus menerus ya. Kalau jin itu ada ya hampir sama juga gitu ya. Ada yang ke kanan dan yang ke kiri gitu. Maksudnya ada jin muslim ini, jin muslim ini, gitu kan. Nah, itu kalau jin. Tapi apa ya? Kelasnya itu sama dengan setan itu. Cuman berbeda. Kalau setan itu pasti monoton sudah gitu. Tapi kalau jin itu kayaknya hampir sama dengan manusia, tapi tidak samanya jin itu berbentuk gaib gitu. Kalau manusia itu ada dua kan, ada dua unsur kan, iya kan, ada dua unsur gitu. Nah, itu makanya kalau dalam kisah Al-Quran itu di dalam Al-Quran itu pas saya pernah cerita ya, Nabi Sulaiman itu loh, yang Nabi Sulaiman memindahkan kerajaannya Ratu Balkis ya, pernah cerita saya sudah ya. Nah itu jadi ketika itu siapa yang mampu dengan cepat, katanya Nabi Sulaiman kan, Nabi Sulaiman memindahkan kerajaannya Ratu Balkis dengan cepat ke sini. Nah, jin itu yang mengatakan itu ya, dia itu jin itu kan berbentuk gaib kan ya. Dia sangat gampang itu untuk menggotong keratonnya Ratu Balkis itu. Saya sanggup, Raja Sulaiman, katanya jin itu. Saya sanggup. Sebelum Raja Sulaiman berdiri dari singgasananya, keraton itu sudah berada di sini. Tapi ada
dia itu orang alim, manusia alim. Jadi sebangsa manusia berarti. Jadi si orang yang berilmu ini bukan sebangsa jin, ya, bukan sebangsa malaikat, kan gitu. Dia itu sebangsa manusia. Saya Raja Sulaiman. Seberapa cepat kau bisa mendatangkan kerajaan Ratu Balkis itu? Sebelum Raja Sulaiman berkedip. Itulah kesempurnaannya manusia. Kalah itu si jin itu ya. Nah itu ya. Inilah berkahnya berangkat dari lisan halkum yang disuarakan Edo, itu Abdul Hamid ya, hamba yang terpuji. Tadi dengan berlisan Said Kandias. Semakin diperdalam, semakin diperdalam, semakin diperdalam. Ya. Yang menjadi kafir dan yang menjadi salah atau menjadi ingkar adalah kau tidak sempat menikmati hal itu. Kau tidak sempat menikmati, sangat menikmati apa-apa yang hamba sampaikan. Belum sempat kau berasa nikmat akan kenikmatan apa yang hamba sampaikan mulai tadi itu. Kemudian kau umbar-umbar lagi kepada orang. Nah itu yang salah. Nah itu yang kafir. Loh kok bisa kafir? Ya kafir kan itu ingkar. Maksudnya ingkar gimana sih Pak? Ya ingkar itu kamu tidak menikmati ini, kamu sudah ngomong seperti ini. Padahal kamu tidak merasakan aslinya yang menikmati seperti itu yang bagaimana gitu. Kayak tadi itu sudah penjelasannya. Saking nikmatnya kamu minum, nggak sempat kamu ngomong pada orang lain. Nah itu tandanya, bukti. Berarti kamu itu tidak diam pada waktu itu. Ngomong terus. Akhirnya hamba sampaikan tadi, diammu itu tidak diam. Wah itu beda itu. Diammu itu tidak beda, tidak diam. Bekerja. Apanya yang bekerja? Bagus itu. Kan kita sudah ini ya, apa mantapnya kita itu ya, kita sudah bisa Al-Furqan. Al-Furqan itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu membeda atau membedakan. Jadi kita bisa meletakkan. Inilah tempatnya lisan. Iya kan? Malam ini kan ya. Inilah tempatnya si lisan. Di sinilah kau bertempat. Di sinilah kau bertempat. Janganlah kau tempatkan. Kau jangan ini. Jangan KKN. Kau mau menempatkan atau kau mau bertempat-tempat kepada pikiran saya. Jangan. Di sanalah tempatmu. Apa gitu kan? Ya. Aslimu di sana. Aslimu di lisan itu. Yang mana perjalananmu akan mengalami ini tadi, ya. Kau akan mengalami sakit. Ya. Kan begitu. Kau akan mengalami mati, akan kembali kepada asalmu. Nah, itu kan penjelasannya tadi, ya. Maka kau jangan coba-coba masuk kepada pikiranku. Nah, kan itu penegasannya kan begitu. Ya. Jangan kau coba-coba KKN kau. Kau jangan bohong, jujurlah kau. Kan begitu. Di mana kau berada? Ya, di mana kau bertempat? Ya, disitulah tempatmu. Aslimu begitu, kau mau masuk kepada pikiranku, kan begitu. Begitu juga kepada pikiran gitu. Kau pikiran. Kau ini gimana otak yang gitu. Kamu ini. Kau ini jangan sampai mati gitu. Tuamu kamu mau mengalami pikun gitu. Kau jangan sampai pikun gitu. Pada saat-saat tertentu kau bisa bingung, gak bisa mikir, deg-deg kira ke, tak kira deg-deg. Nah itu. Jangan kau coba-coba masuk beracuni kepada hatiku. Kau tidak akan mewakiliku. Tak mungkin aku mewakilimu.
untuk mewujudkan kan keberadaannya Allah, akan Allah Akbarnya Allah, kan begitu. Ya, tanaman lu, indahnya malam ini begitu, ya. Indahnya malam ini, ya. Jadi orang yang bekerja, ya, orang yang bekerja, dia itu bekerjanya dipangkukan, diwakilkan kepada pikirannya. Wah, saya ini kalau sekarang tidak dapat 5 juta, bagaimana caranya saya harus dapat uang 5 juta. Logikanya itu, mindsetnya begitu itu. Sehingga dia itu diperbudak, diperkuda dengan itu. Gitu. Jadi yang bekerja itu pikirannya itu. Jadi dia mewakili gitu ya, mewakili akan sistem pekerjaannya gitu ya, bekerjanya di dunia gitu maksudnya ini ya, bekerjanya di dunia. Ibaratnya misalnya kita jadi penjaga toko atau sopir atau apa, atau apapun pekerjaan yang kegiatannya di dunia itu, kemudian kita memasrahkan, menugaskan, atau kemudian sebaliknya, yang kita itu menerima penekanan, ibaratnya begitu. Kita menerima penekanan dari mindset, dari pikiran. Wah, ini kalau tidak dapat ini, sudah. Pokoknya sekarang bagaimana caranya supaya dapat ini. Nah begitu. Kita ditekan akhirnya. Kita tidak merdeka ketika itu. Kita dipenjara kan? Siapa yang mau menjarakan kita? Pikiran, bagus itu. Kita dipenjarakan oleh pikiran kita. Kita dipenjarakan oleh mindset kita sudah itu ketika itu. Menyiksa itu. Ya, menyiksa kita itu. Dituntut dengan begitu. Sekalipun kita dapat target yang ditargetkan oleh pikiran gitu ya. Dapat target ya yang ditargetkan oleh pikiran tadi ya. Ya misalnya ya, sekalipun kita dapat target yang ditargetkan oleh pikiran. Lah targetnya itu kan dia itu berada di mati nanti ujungnya. Iya kan? Ini kita sudah mencapai target sudah. Target yang dikategorikan atau target yang diinginkan oleh pikiran yang tadi. Iya kan ya? Lah ujungnya kan mati kan. Ayo. Akankah kita mewakilkan ya pekerjaan kita apa yang kita kerjakan? Ini masalah dunia padahal ini, ya. Masalah dunia ini. Ini bukan kepada hablum minallah, bukan hubungan kepada Allah, bukan bertarikat kepada Allah masih. Akan pekerjaan kita. Ya. Kemudian yang menjadi pengutus atau utusan atau yang memasukkan gitu ya, yang memasukkan gitu. Yang memerintah gitu, yang memasukkan pikiran kita begitu. Ingat, pikiran itu ujung-ujungnya di mati. Sebelum mati pun ada, ya kan, ada pikun dan ada deng bindeng sadeng. Ya deg kira ke, ya gedengnya giga tembok, ya itu masih belum tua. Akankah kita itu bergantung, berpasrah penuh secara kafah sepenuh-penuhnya kepada pikiran itu? Tidak kan? Nah itulah yang dimaksudkan merdeka tadi. Kamu ini merdeka, kamu ini bebas sebebas-bebasnya, selama kamu itu kepada Allah. Tapi nilaimu kalau bebas sebebas-bebasnya tapi tidak selama kepada Allah atau selain kepada Allah, tapi tadi pernyataannya kan kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau ada manusia ya, yang tadi kan pernyataannya yang nomor 2 tadi kan, kalau ada seseorang manusia yang memasrahkan penuh kepada kebersatuan lain selain Allah, dia itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya dia itu mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya kalau misalnya dia itu menginginkan, kalau saya itu tidak kaya, kalau tidak saya tidak punya mobil ini, ya kamu akan mendapatkan itu. Tapi ujungnya kan di situ tadi. Iya kan? Ujungnya di mati itu. Iya. Akankah kau bawa itu? Nanti setelah kuburan, akankah kau bawa mobil itu? Akankah kau bawa kekayaan itu? Tidak kan? Nah, itu maksudnya.
Jadi kau jangan mau dijajah. Ya. Kau jangan mau dijajah oleh lisanmu. Kau jangan mau dijajah oleh pikiran itu. Nah, pada saat ini ya, siapakah yang bisa menentukan itu bahwa kita itu merdeka atau tidak? Diri kita kan, jiwa kita, sejatinya kita, kan itu. Nah itu sejatinya kita. Ah, itu. Mantap kan ya? Nah, yang benar itu begini, Kim. Yang benar itu prakteknya tadi kan kita sudah jelas ya. Lisan, mindset, logika sudah ya. Hati begitu kan tadi. Sudah kan, sudah paham kan. Bagusnya itu ya. Dari inner, dari dalam diri kita. Dari dalam diri kita, set kepada pikiran, kemudian kepada lisan. Bahkan kadang-kadang saking nikmatnya menikmati tentang perjalanan hati itu, tak sempatlah itu berpikir. Ya itu kan, penjelasan semakin jelasnya ya. Saking nikmatnya itu, tak sempatlah dia itu berpikir, tak sempatlah dia itu berlisan ketika itu. Ya mana mungkin orang detik yang bersamaan, masa kita bisa ngomong? Nah itu semakin mantap ya. Sebenarnya orang-orang itu terjajah. Jadi hampir sama dengan kata-kata saya kepada santri saya itu. Gila. Iya saya memang gila, Jong. Ya ceritanya itu kepada Ucup. Saya memang gila. Saya gila kepada Allah. Tapi orang-orang lain itu gila juga. Iya kan? Orang yang di luar sana itu gila juga kan ya. Ada yang gila ke pangkat, ada yang gila ke harta. Begitu. Nah, mari kita bahas ya. Mari kita bahas. Gilanya orang kepada pangkat, dia berakhirnya di mati. Gilanya orang kepada harta, itu ujungnya di mati. Ya, tidak berlanjut, tidak dulu, kini, Allah. Kan tidak berlanjut. Nah, tapi kalau hamba, ya, gila kepada Allah, tetap itu berkeabadian, gitu. Ya, terus menerus, tidak berhenti, dia tidak berhenti di kuburan. Ya. Ya itu ya. Makanya dulu Allah, kini Allah, nanti Allah. Itu ya. Jadi orang ini hanya di sini. Jadi dia itu hanya di situ pada saat ini menikmati, maksudnya oh kaya ini kan, gilanya hanya di situ. Dah ujung-ujungnya nggak bisa, ujung-ujungnya mati kan begitu. Padahal setiap hari kita dengar itu kan. Ya, ada informasi dari speakernya masjid, Allah meninggal dunia, innalillahi. Ya setiap hari itu kadang-kadang ya, Allah meninggal dunia si ini. Aduh. Terus kemudian kita itu tak pernah ini apa ya, tak pernah mendapatkan hidayah. Aduh, si ini mati ya. Bagaimana nanti ini setelah mati saya ini. Tak pernah berpikir seperti itu. Padahal ada bukti kenyataan. Ya, ada orang mati. Jadi, ya, gilanya saya itu lebih berkualitas, ya, daripada gilanya orang lain. Gilanya saya lebih berkualitas, ya. Nah, itu. Gilanya orang itu kepada harta itu, nah, itu terbatas itu. Ada ujungnya itu. Ujungnya di situ itu. Kadang-kadang karet numpuk harta gitu. Meninggal mas. Pas bini lagi boleh.
Hebat nih Puruna. Aduh, aku pak tang mobil itu empat orang lain, tang bini itu empat orang lain. Lebat nih kuburan. Assalamualaikum ya Allah kubur bola kak orang gila. Aduh, kok kasih tang kok yo. Nah, beritunya ya Allah. Kok kare harta lo sih sari. Aduh, tang mobil wae tompak. Tang bini tompak. Aduh ya Allah. Ya itu. Nah, itu. Akankah kita itu bergantung kepada yang tidak abadi itu? Jadi mari kita indahkan ya. Mari kita nikmati ya. Pakosa ya kenikmatan ini gitu. Jadi ini adalah yang akan kita bawa abadi itu. Ya kan gitu? Ini akan kita bawa abadi. Itulah do, makanya semalam bawa minumlah. Memang hamba niatkan untuk ini. Bagaimana besok malam sambung lagi, bisa? Wah, maksudnya santai, jangan terpenjara kita. Itu jangan terpenjara, bebas. Sekarang pun kita istirahat dulu, Bah. Istirahat. Mau ini dulu, iya, mau apa aja. Pokoknya yang penting selama menuju kepada Allah. Ayo coba game, sambil santai game. Padahal sifat kafir berwatak jisim yang akan membusuk, hancur, lebur, bercampur tanah. Lain jika kita sejiwa dengan zat yang maha luhur. Ia gagah berani, maha sakti dalam syarok, menjelajahi alam semesta. Dia itu pangeran saya, yang menguasai dan memerintah saya, yang bersifat wahdaniyah, artinya menyatukan diri dengan ciptaannya. Nya Allah ini maksudnya besar. Ia dapat abadi mengembara melebihi peluru. Das. Tahu pelurunya itu? Pelurunya tembak. Das. Ia dapat abadi. Nah, ia dapat abadi mengembara melebihi peluru atau anak sumpit. Bukan budi, bukan nyawa, bukan hidup tanpa asal dari manapun, bukan pula kehendak tanpa tujuan. Dia itu yang bersatu padu dengan wujud saya. Tiada susah payah, kodrat dan kehendaknya. Nya itu Allah. Tiada kenal rintangan, sehingga pikiran keras dari keinginan luluh tiada berdaya. Luluh maksudnya. Maka timbullah dari jiwa raga saya, kearif kebijaksanaan saya, menjumpai ia sudah ada di sana. Ia itu maksudnya tadi itu yang nyahur besar itu. Nah itu tadi. Padahal sifat kafir itu berwatak jisim. Jisim itu ya saya jelaskan. Jisim itu adalah segala unsur yang berkaitan dengan hal raga kita. Itu jisim. Berarti bisa dibilang jasmani. Ya jasmani benar itu. Itu jasmani, jisim, itu jasmani. Segala unsur yang berkaitan dengan hal raga. Lisan tadi gitu penjelasannya. Nah, akankah kita bergantung kepada itu? Nah itu yang bersifat kekafiran itu. Ya. Yang tadi padahal sifat kafir itu
Siapa yang sering berkafir itu? Yang sering berkafir itu perwatakannya itu sering ditampilkan oleh jisim itu. Dia itu sering menampilkan itu. Jadi perwatakannya sang jisim itu kan, perwatakannya hakim seperti ini misalnya. Sekarang jisim itu kan jasmani, berarti begitu kan. Jisim itu jasmani atau unsur raga kita itu, unsur zahir kita itu. Nah, si jisim inilah yang perwatakannya itu kafir. Karena apa? Dia itu banyak bertempelnya atau berkaitannya kepada duniawi itu. Ya, jelaskan ya. Ya itu. Makanya kita itu jangan mau diperintah atau diperbudak dengan itu. Jangan kau coba-coba masuk ke dalam pikiran, apalagi kepada hatiku. Jangan kau. Kan begitu. Jangan. Ya. Jangan kau coba-coba. Nah itu. Padahal yang jisim itu tadi itu akan membusuk, katanya begitu. Benar, sudah gamblang ini kan. Jisim itu akan membusuk, hancur lebur bercampur tanah. Lain jika kita sejiwa dengan zat yang maha luhur. Wah, sangat jelas kan. Lain. Tadi kan makanya kan hamba nyatakan tadi, kau jangan coba-coba masuk kepada pikiranku, apalagi ke dalam hatiku. Karena jisim itu, jasmani itu, watakmu ya begitu. Jadi kalau ada manusia rakus atau ada manusia yang inilah yang afiliasinya, ya, yang perwatakannya kepada hal segala sesuatu yang berkaitan dengan duniawi, jadi manusia itu diperkuda, diperbudak atau diperintah oleh jisimnya. Ya. Yang banyak memenuhi itu ya karena dia itu mau. Ya pertama kali diperintah dulu dengan jisim itu. Terus ini sudah nggak apa-apa, mumpung nggak ada orangnya. Ayo sikat. Kan gitu sikat, mumpung nggak ada orangnya gitu. Dia mau, dia itu diperintah seperti itu mau. Gitu. Mau. Jadi pertama kali pikiran itu kalah, hati juga kalah ketika itu. Nah, nanti itu akhirnya akan terbiasa kalah begitu. Jadi yang menjadi pemimpin, yang menjadi wakil, yang menjadi wali ketika itu adalah jisim. Ya, jisimnya. Hancur lebur, padahal jisimnya itu akan hancur lebur bercampur tanah. Lain jika kita sejiwa dengan zat yang maha luhur, sejiwa. Zat yang maha luhur itu siapa? Allah. Yang luhur itu kan Allah. Zat yang maha luhur. Sejiwa, seperasaan, gitu ya, seperasaan. Misalnya si hakim pengasih atau si zat Allah itu adalah maha pengasih. Ya kalau kita tidak punya pengasih, tidak punya rasa welas asih, ya tidak sejiwa itu namanya. Nah, ya, nah, iya kan? Iya. Tidak sejiwa, tidak sekebersamaan, tidak sesaudara, tidak seruang lingkup, kan begitu kan? Ya, nah, itu, ya, tidak sejiwa itu namanya itu. Kalau ini sejiwa dengan saya, pokoknya kalau saya dimanapun saya ada, Pak. Itu pasti ada. Berarti begitu kan? Ini contoh, ya kan? Ini bahasan kaitan antara makhluk dan makhluk, manusia dan manusia, ya kan? Bagaimana keakraban itu? Nah, semalam ya begitu itu maksudnya saya pancing. Nah, pancingannya begitu itu. Mau saya tarik itu langsung semalam, nggak jadi. Akhirnya malam ini terjadi, tapi Allah ya. Malam ini terjadi. Nah itu
Bagaimana dong? Coba kamu rasamu itu bagaimana? Dengan hakim itu gimana? Enaknya itu bagaimana? Gitu. Aduh, nikmat banget. Misalnya semalam jawab seperti itu, pokoknya Pak, kalau hakim begini Pak, saya ingkar. Oh ya sudah, indah sudah. Misalnya begitu ya. Ya sudah, Pak, sudah. Bagaimana lebih indahnya lagi maksudnya? Ya, itu yang maksud saya begitu itu semalam itu dong, ya. Bagaimana lebih indahnya lagi? Bagaimana lebih nikmatnya lagi? Ya, kalau kita dengan Sang Maha Holik atau Sang Maha Pencipta atau Allah sejiwa maksudnya. Ya, kamu mengerti kan? Gitu. Jadi jiwa yang seperti itu tertampilkan ke dalam dirinya, termantapkan ke dalam dirinya, ke dalam hatinya. Dia itu gagah berani, maha sakti. Jiwanya yang sejiwa dengan tadi itu, sekelas, sekebersamaan dengan yang maha luhur tadi. Nah, itu. Allah kan maha Rahman Rahim, ya. Allah itu kan pengasih penyayang, kan begitu. Kalau kamu tidak punya rasa pengasih dan penyayang, ada orang pengemis tendang langsung, ada orang ini kau ini langsung disiksa langsung. Kau tidak punya ulas asih itu namanya kan. Ya kamu tidak akan bisa sejiwa dengan yang Maha Rahim, kan begitu. Jadi yang sejiwa dengan Sang Maha Rahim itu, dia itu maha sakti. Dalam sarok itu maksudnya dalam ini, dalam kejiwaan itu, dia itu menjelajahi alam semesta. Coba kita kalkulasi. Sekarang kita mau ke Mekah, ya kan? Mau ke Mekah. Untuk lebih jelasnya penjelasan, kalau misalnya sekarang raga kita, badan kita mau ke Mekah, ya, badan kita mau ke Mekah, kita itu harus mampu beli tiket pesawat macam-macam, perjalanan ini macam-macam, samuna entara bun pamulena, bahasanya kan begitu. Nah itu kan begitu. Lain lagi dengan pikiran. Kalau pikiran atau bayangan, akal, logika, mindset itu tak perlu ngaku tiket. Ya kan? Tiba-tiba kadang-kadang kita bermimpi, saya ketemu Abah semalam, mimpi tentang Abah. Nah itu keterwakilannya itu yang mewakili. Nah, beda lagi semakin masuk kalau lewat hati kita. Perjalanan menuju ke Mekah itu bisa jadi menghabiskan waktu berapa lama? Bisa jadi 7 hari. Kalau misalnya dulu itu 41 hari melaksanakan haji itu, kan begitu. Kalau pikiran kita, kalau mindset kita, ya mindset ini masih belum hati. Mindset itu kan jalan tarekat. Kalau mindset kita, pengertian kita takkan terhalang oleh tembok ini. Sudah nyampe pikiran kita bahwa di sebelah tembok itu ada buah kelapa. Nyampe. Tapi kalau badan kita itu, kita harus ke sana dulu. Berapa lama gitu itu? Ke sana dulu, keluar dulu, bengkok ke sana, set itu ke sini, lalu mencapai kepada buah kelapa itu. Nah itu. Nah, kemudian kalau hati lebih lagi dari itu. Makanya kan, ya. Maha Sakti dalam sorok menjelajahi alam semesta. Bagaimana kau bisa menjelajahi alam? Berapa alam itu? Berapa negara itu? Kau misalnya punya kapal terbang ya sudah jelajahi sudah itu.
Berapa lama kau habiskan waktu itu? Berapa biaya kau habiskan itu? Hah? Menjelajahi alam semesta itu. Kalau mindset beda, kalau ini pemikiran beda. Lain lagi dengan hati ini. Nah makanya dia itu mengumpamakan ya. Dia itu pangeran saya yang menguasai dan memerintah saya, yang bersifat wahdaniyah dan menyatukan diri ciptaannya. Zat yang maha luhur, ia gagah berani maha sakti dalam syarat menjelajahi alam semesta, dan itu pangeran saya yang menguasai dan memerintah saya, yang bersifat wahdaniyah. Artinya menyatukan diri dengan ciptaannya. Ia dapat abadi mengembara. Ia dapat abadi mengembara, melebihi peluru atau anak suku. Please, melebihi itu. Kalau kamu pakai pesawat, sekalipun kau banyak uang itu, berapa lama itu waktu kau habiskan itu? Berapa biaya kau habiskan? Nah, itu ya. Dia huruf besar ini. Dia itu yang bersatu padu dengan wujud saya. Kan semakin jelas dulu. Semakin jelas ya. Dia itu huruf besar. Dia itu yang bersatu padu dengan wujud saya. Tiada susah payah. Dia yang merasakan susah dan payah itu apamu itu? Nah, itu. Pintar kau. Nyampe sudah kamu. Dia merasakan susah payah itu. Kodrat dan kehendaknya tiada kenal rintangan, sehingga pikiran keras dari keinginan luluh tiada berdaya. Pikiran itu luluh, menjadi luluh. Tak mampu, katamu tadi nggak bisa. Apa tadi bilang itu tak bisa, pikiran tuh ini. Kata kamu kan begitu, benar. Tak bisa. Maka timbullah dari jiwa akan kebijaksanaan saya menjumpai ia sudah ada di sana. Di sana di mana itu? Ya pertanyaannya untuk menjawab itu ya. Di sana di mana itu? Untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, kau pakai apa tadi? Iya kan? Nah, itu jawabannya begitu. Kau pakai apa tadi? Untuk menjumpai dia di sana itu kau pakai apa tadi? Nah, kendaraanmu itu pakai apa tadi kamu? Pakai lisan jisimmu itu tadi? Pakai mindset logika tarikatmu tadi? Ya. Pakai hati kolbimu itu tadi? Nah, itu. Tiga itu sudah menjawab. Makanya kita jujur itu. Jujur di mana kita berada? Tiba-tiba menjumpai dia berada di sana. Itu kaitannya buruk kitanya. Yang mana? Yang belajar. Oh, iya kan itu kan apa ya? Penggambaran apa? Mengistilahkan. Tapi ya tergantung di mana kita berada. Kalau itu kan media atau kendaraan itu buruk itu. Sejatinya itu kan di mana kita. Kalau kita pakai kolbi ya itu. Kalau kita mindset ya itu. Tapi kalau jisim ya enggak, jelas tidak itu. Jelas tidak kalau itu. Jelas tidak kalau itu. Enggak mungkin lah. Enggak mungkin, enggak bisa itu. Enggak masuk, enggak bisa kalau itu. Enggak masuk. Itu pengistilahan kan. Pengistilahan.
Maksudnya ya memang benar ada namanya, itu memang ada barangnya. Tapi yang penting barangnya itu berada pada, gitu ya. Berada pada. Pada apa? Pada itu. Tak mungkin dia itu berada pada tak mungkin itu. Tak mungkin. Dan kurang tepat kalau dia itu berada pada mindset atau logika. Kurang tepat. Kurang tepat. Sempurnanya di situ tadi. Maka kita akan logis ya, menerima ya, akan kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah. Ya, kamu kan sering dengar tentang peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah itu. Perjalanan yang harus ditempuh 40.000 tahun atau berapa gitu. Dia itu hanya ditempuh dengan lebih cepat lagi dengan kedipan mata. Nah, kedip mata dia lebih cepat dari itu lagi. Perjalanan Isra Mi'raj itu dalam rangka menuju kepada Allah. Kan kisahnya Isra Mi'raj itu kan ini kan Rasulullah itu diundang atau karena mulianya Rasulullah itu diundang untuk segera bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Begitu. Sidratul Muntaha itu adalah kesucian. Nah, diundang untuk bertemu di sana. Sehingga kemudian kisahnya itu dia itu bolak-balik ke Sidratul Muntaha itu karena yang pertama kali Rasulullah itu menerima perintah dari Allah, dikisahkan dalam syariat Islam bahwa sehari semalam itu kita harus melaksanakan sholat terus menerus. Dikurangi lagi minta itu Rasulullah, minta lagi sampai jadi 5 waktu itu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu jadi 5 itu. Nah itu sebenarnya sehakiki-hakikinya itu iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Jadi selama-lamanya itu harus menyembah kepada Allah. Karena syariatnya Rasulullah Nabi Muhammad itu ya, kita diberi ini sholat 5 waktu cuma. Sebenar-benarnya kita harus terus. Nih coba bayangkan ini. Nah, ini 5 jari. Misalnya ini subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Paling lama itu duhur 5 menit. Nah, 5 menit. 5 menit kan? Anggaplah 5 menit. Enaknya itu. 5 menit. Subuh 5 menit. Duhur 5 menit. Asar 5 menit. Maghrib 5 menit. Isya 5 menit. 25 menit. 25 menit dalam 24 jam. Jadi dalam 24 jam itu ya kita nyambung kepada Allah cuma 25 menit. Bukan jam lah. Sementara sehari semalam itu 24 jam. Berarti banyak putusnya lah kita. Putus. Makanya kemudian dalam tingkatan-tingkatan itu yang ditanyakan hakim itu yang ada tingkatannya. Ada tingkatan syariat, hakikat, ma'rifat. Jadi yang membedakan itu hanya tingkat kedekatannya kepada Allah. Semakin kau tuntut terus menerus berjalan menuju kepada Allah, nah itu yang membedakan.
Jadi ini masih belum, sekalipun kau lakukan ini, jauh kau. 24 jam cuma dikurangi 25 menit. 1 jam saja itu ada berapa? 60 menit ya. 1 jam 60 menit kan. Nah, dalam 60 menit dikurangi 25. 60 kurangi 25 berapa gitu? 60 dikurangi 25. Berarti 35 ya? 35. Dalam 1 jam gitu, untuk mencapai 1 jam saja kurang 35 menit lagi kita. Putus dengan Allah, putus dengan Allah, putus dengan Allah, putus dengan Allah. Hah? Gimana? Lanjut. Langsung itu 9-10. 9-10 berkaitan langsung. Jam berapa, Game? Jam 12 lewat 14 menit. Ya santai. Bebas. Iya, Pak. Saya mau istirahat dulu, Pak. Saya mau pulang dulu, Pak. Jangan merasa tertekan. Senikmatnya kita. Kilasnya mau dianu ya, Pak? Ya matikan aja. Mau dimatikan? Enggak. Oh, lalak tuh. Oh, lalak sudah. Ya sudah. Saya Pak waduh, saya sudah buka ini sudah lalak sudah begini. Lalak sudah. Kalau sejiwa ya begitu dia. Iya. Sejiwa. Sebangsa. Ada yang mau kau tanyakan tentang 9-10 atau ada yang mau kau nyatakan? Kau nih, ada yang mau kau tanyakan atau ada yang mau kau nyatakan? Saya kau nih, tapi berbeda. Pernyataan dengan pertanyaan. Beda itu. Orang katon dua barak pada. Game 9-10 game. Muhammad, apa katanya dia? Dia bilang begitu maksudnya? Enggak. Apa hanya dirimu sendiri? Apa berdasarkan dari mata itu? Dari situ. Oh ya sudah. Dia mengatakan begitu tadi. Cuma Muhammad dan itu aku. Oh ya gitu ya. Muhammad. Ya ini kan sangat ini sangat berkaitan dengan
pernyataanmu yang dari awal itu sudah kandungannya dari sana kan. Ini kan hanya serpihan-serpihannya lagi gitu. Itu yang tadi pernyataanmu itu sudah sangat kuat gitu. Ya saya ini sudah Allah gitu. Kan hampir sama itu tadi kan, serpihannya itu kan gitu. Serpihannya lagi gitu. Jadi paling ininya apa paling enaknya untuk dicerna itu kalimat itu gitu ya. Allah itu wujud saya. Allah itu adalah wujud saya. Tapi Allahmu dan Allahku ya beda gitu. Tapi walaupun sama ya beda gitu ya. Apa sih yang membedakan gitu? Tadi kan sudah dijelaskan ya. Yang membedakan itu apa gitu. Nah, itulah Allah Akbarnya Allah gitu. Akan kebesarannya Allah ya begitu. Muncul sudah dong, muncul dulu. Bebas, muncul. Nah, nyantai di sini. Nyantai, bebas. Yang paling harus diingat-ingat ya itu. Jadi apa yang hamba mohonkan itu Pak itu Hakim. Jangan ini Pak. Kita itu kemudian tiba-tiba berbincang-bincang kepada orang. Allah itu adalah nah itu. Kamu tidak mengerti itu itu maksudnya ya. Yang riskan di situ yang sangat genting ya sangat penting di situ. Jadi, tergelincirnya kita itu ya di situ. Tergelincirnya kita ya di situ. Semakin tinggi ilmu kita ya, semakin tinggi pula itu ujiannya. Makanya kan kita lebih baik menikmati kenikmatan itu gitu. Jangan kau sampaikan betapa nikmatnya itu kepada orang. Ya, apa kok menyampaikan? Ya kan beda. Saya itu hamba itu harus menyampaikan kepada yang sejiwa atau kepada diri saya. Kan ini kan bukan umum gitu. Wajib itu agar Allah Akbar itu benar-benar Allah Akbar kan begitu. Iya kan? Kebesaran itu agar terbukti bahwa Allah itu memang benar-benar maha besar begitu. Pada dirimu, pada diriku, pada dirinya Hakim begitu kan.
Ya orang lain yang tidak bisa mengerti ke situ ya sudah kan begitu. Kemana saja sunyi senang padanya, ada pada hati kita. Iya. Jadi di mana kita menikmatinya gitu. Ya tergantung kepada siapa yang mau menikmati itu. Apakah jisimmu itu yang mau menikmati? Kan begitu. Apakah pikiranmu itu yang mau menikmati itu? Ya marilah kita jujur di mana kita berada, kan begitu. Jujur kita, ya kita jangan bohong. Gitu. Apalagi kau mau diperbudak dengan itu, yang jisim tadi itu. Salsa. Sal. Sudah sal. Tak kira tak sal. Salsa. Jadi pengertiannya kan begini. Ya. Jangan kau mau ya diberi informasi bohong dengan sang jisim itu. Kalau kau tak kerja tak bisa kau makan, bisa kau mati nanti. Itu informasi bohong yang disampaikan jisim itu. Informasi bohong itu. Kalau kau ingin membuktikan, karena hamba sudah melakukan itu dari tahun 93, sekarang tahun berapa? 2021. 2021. Tak kemana-mana. Saya tak kemana-mana. Kalau 93 sampai 99 itu perjalanan. Menikah apa tahun 99 apa tahun 2000 gitu. Lah bagaimana kita bisa hidup? Kalau kau nggak makan, apalagi kau punya istri, punya anak 3, apa yang dijadikan makan, apa yang akan dijadikan penghidupan? Nah itu buktinya kenyataan. Jadi jangan kau mau ditipu dengan pikiran itu, dengan si jisim itu. Jadi artinya singkatnya, enaknya begini, enaknya itu akan perihal itu. Kau berada di suatu tempat atau di gua atau di mana sudah yang tidak ada akses dengan dunia, ya, kegiatan dunia itu, ya ibaratnya kau berada di mana gitu, di gua mana, gitu, atau di gunung mana gitu, yang tidak ada akses kehidupan. Sebelum kau dimatikan dengan Allah, tak akan kau mati. Jadi sekalipun tidak makan, tidak minum itu Tidak akan mati. Jadi kalau kau mati, ya, berada di hutan, misalnya di mana, ada di gua misalnya yang tidak ada akses kehidupan, ya, kau berada di situ misalnya berapa puluh tahun berada di situ, terus kemudian mati, berarti yang mengakibatkan mati itu adalah lingkungan. Tapi kan sebenarnya Allah yang menentukan kan. Nah itu kan maksud saya, kan begitu kan. Iya. Yang menentukan kematian itu Allah. Yang menghidupkan itu siapa? Allah. Jadi yang menghidupkan dan yang mematikan itu bukan karena lingkungan. Iya. Iya kan? Nah ayo. Iya kan? Tapi pernyataan ini jangan kau ambil negatif. Apa sudah? Gak usah kerja sudah. Ya jangan begitu. Urusan kerja ini adalah gerak badan, yang tentang badan ini. Ya agar kau bisa bermanfaat, ragamu bermanfaat. Ya, ketika ada waktu begini, apalah yang bisa bermanfaat. Tapi kan semalam sudah dijelaskan kan. Tapi jangan ditargetkan atau diperbudak dengan itu. Ya, inner dari dalam. Set itu gerakmu
tiba-tiba jadi rezeki. Itu kan semalam ya, sempat begitu kan ya. Iya. Itu. Senangmu kan begitu kan semalam ya. Senangmu berada di apa gitu. Kemudian menjadi ini, menjadi rezeki. Itu Yang menghasilkan. gitu. Tapi kan orang-orang itu umumnya kan terbalik. Bagaimana caranya saya mendapatkan hasil, mendapatkan uang? Kan dia itu diperbudak dengan pikirannya. Itu terjajah dia itu. Beda dengan kita itu nikmat menikmati, senang, merasa senang gitu. Main gitar tiba-tiba ada orang yang ngasih uang atau ada orang yang mengajak, ayo ini yuk rekaman yuk, misalnya kan begitu. Jadi kesenangannya itu memberikan manfaat. Tuh beda kalau dengan saya ini harus ini, bagaimana caranya untuk bisa ini. Kalau Allah tidak mau menentukan, tidak bisa. Tidak bisa. Muncul. Apa mau pulang sudah? Gak apa. Iya sudah gak apa. Kita bebas. Merdeka. Iya sudah. Gak apa. Bebas. Merdeka. Gak apa-apa. Tidak ada yang terpenjara di sini ini kan, sehingga kita mendapatkannya itu kan nikmat gitu. Tidak ada ini kan, merdeka juga enak itu. Nah keenakan itu nggak ada itu di apotek tuh. Keenakan, perasaan rasa nikmat sempurna. Tadi kita membahas tentang ilmu tadi, sampai asal sampai nongkrong, nikmatnya itu nggak ada di toko itu. Iya benar. Pak, saya mau beli ini Pak, senang bahagia, nggak ada. Nggak ada. Iya sudah, nggak apa-apa. Saya izinkan. Makasih ya. Iya. Kalau mau dilanjut, nggak apa-apa. Ya istirahat dulu, iya nggak apa-apa. Gitu. Iya. Pokoknya yang penting kita nikmat gitu ya. Ya, selamat berkat mudah sampai amin sokin. Minumnya nggak dibawa, nggak bawa ini, mau bawa Sprite apa gitu, mumpung buru plastik itu. Nah, ini Yang hati ini Pak. iya dibawa ya. Iya Pak. Ini plastik ini, kan. Oh iya, cepat ya dia bila sini tidak bikin anu kekek di sana. Iya. Bawa minumnya lagi kan, seperti satu game, kan. Ini yang punyanya Hakim ya? Enggak ini ya. Oh, Seluang ini bukan? Bukan apa? Bukan ya. Seluang itu sana. Makasih banyak Iya. ya Pak. Iya. Senang kesini lagi. Masih mau ini jedah dulu. Ya, nggak apa-apa. Tenang aja. Insya Allah besok kesini lagi Iya. ya Pak. Amin. Ya. Barakallah. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup semua ya, Kim? Iya.